Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang pasar modal. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Naura. Nama saya Nopi. Dengan nama saya Alia. Nama saya Putri. Nama saya Amira. Perkenalkan, nama saya Amira. Di sini saya sebagai presentator. Saya dan teman-teman saya akan memaparkan materi tentang pasar modal. Yang pertama akan disampaikan oleh Nopi. Poin pertama, pengertian pasar modal. B. Perbedaan pasar modal dan uang. A. Pengertian pasar modal. Pasar modal adalah tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana, emiten atau perusahaan dari pihak yang memiliki dana, investor, untuk melakukan transaksi jual beli instrumen keuangan jangka panjang seperti saham, obligasi, dan reksadana. Contohnya ada Bursa Efek Indonesia (BI) adalah lembaga tempat berlangsungnya transaksi di pasar modal Indonesia. Terusnya ada B. Perbedaan pasar modal dan uang. Aspek 1. Definisi. Pasar modalnya tempat transaksi instrumen keuangan jangka panjang seperti saham dan obligasi. 2. Jangka instrumen, saham, obligasi, dan reksadana. 3. Jangka panjang lebih dari 1 tahun. 4. Tujuan, investasi dan pendanaan jangka panjang. 5. Risiko, relatif lebih tinggi karena jangka panjang dan fluktuasi harga. Dan yang terakhir, contoh Bursa Efek Indonesia (BI). Pasar uang, satu tempat transaksi instrumen keuangan jangka pendek, biasanya kurang dari 1 tahun. 2. Surat berharga seperti sertifikasi, deposito, treasury bills, dan commercial paper. 3. Jangka pendek kurang dari 1 tahun. 4. Likuiditas dan kebutuhan modal kerja jangka pendek. 5. Relatif lebih rendah karena jangka pendek dan stabil. Dan yang terakhir, bank, pasar antar bank, pasar uang antar perusahaan. C. Pasar modal memainkan peran krusial dalam perekonomian, berfungsi sebagai sarana pendanaan bagi perusahaan untuk mengembangkan usaha dan sebagai alternatif investasi bagi masyarakat. Selain itu, pasar modal juga meningkatkan efisiensi alokasi modal dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan likuiditas aset dan penyediaan mekanisme harga yang transparan. Berikut adalah beberapa peran pasar modal. 1. Sarana pendanaan. Pendanaan perusahaan sama dengan pasar modal memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan dana dari investor melalui penawaran saham atau initial public offering atau IPO atau obligasi. Dana ini dapat digunakan untuk ekspansi, pengembangan produk, atau peningkatan modal kerja. 2. Alternatif investasi. Peluang investasi sama dengan pasar modal memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berinvestasi dalam berbagai instrumen keuangan seperti saham, reksadana, atau obligasi. 3. Efisiensi alokasi modal. Alokasi modal sama dengan pasar modal membantu mengalokasikan modal ke perusahaan yang paling produktif dan efisien. 4. Indikator ekonomi. Leading indikator atau pergerakan di pasar modal seperti perubahan harga saham dapat menjadi indikator penting bagi perekonomian. 5. Peningkatan kesempatan kerja. Dampak positif pertumbuhan perusahaan yang didukung oleh pasar modal dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja. 6. Peningkatan mekanisme finansial. Open market operation sama dengan pasar modal dapat menjadi sarana bagi bank sentral untuk melakukan operasi pasar terbuka atau open market operation untuk mengatur pasokan uang di pasar. 7. Pelaku pasar modal. Emiten sama dengan perusahaan yang melakukan penawaran efek atau saham atau obligasi. Investor sama dengan individu atau lembaga yang membeli efek. Broker sama dengan perusahaan sekuritas yang membantu memperdagangkan efek. Lembaga pengawas, badan pengawas pasar modal seperti OJK, Otoritas Jasa Keuangan.
yang memastikan pasar modal beroperasi dengan baik dan transparan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Naura, yaitu materi nomor 2 produk pasar modal. Poin A, saham. Pengertian saham. Jenis-jenis saham ada 2, yaitu saham biasa dan saham preferred. Poin B, obligasi. Isinya ada pengertian obligasi, contoh surat obligasi, dan perbedaan saham dan obligasi. Saham. Pengertian saham. Saham adalah surat berharga yang menunjukkan bagian pemilikan seseorang atau pihak dalam suatu perusahaan. Pemilik saham disebut sebagai pemegang saham dan mereka memiliki hak atas sebagian aset dan pendapat perusahaan tersebut. Jenis-jenis saham. Pertama, saham biasa. Poin-poinnya: pertama, merupakan jenis saham yang paling umum. 2, pemegang saham biasa memiliki hak surat dalam rapat umum pemegang saham (RUPS). Ketiga, mereka dapat dividen setelah pemegang saham preferred. Keempat, resiko lebih tinggi dibanding saham preferred jika perusahaan bangkrut. 2, saham preferred. Poin-poinnya: yang pertama, memiliki prioritas atas pembayaran dividen dibanding saham biasa. Kedua, biasanya tidak memiliki hak suara dalam RUPS. Poin 3, lebih aman dibanding saham biasa, tapi potensi keuntungannya terbatas. 4, dividen dibayarkan secara tetap. B, obligasi. Pengertian obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah sebagai bukti bahwa mereka meminjam uang dari investor. Pemegang obligasi akan menerima bunga kupon secara dan pokok utang saat jatuh tempo. Contoh surat obligasi. Contoh surat obligasi bisa berupa obligasi pemerintah atau OR sukuk retail. Surat ulang yang diterbitkan oleh pemerintah untuk pembayaran negara. Obligasi korporasi diterbitkan oleh perusahaan swasta atau BUMN untuk ekspansi atau pembayaran operasional. Aspek kepemilikan. Saham ya bagian dari perusahaan. Obligasi tidak hanya pemberi pinjaman. Aspek hak suara. Saham ada saham biasa, obligasi tidak ada. Pendapatan dividen tidak pasti. Obligasi bunga atau kupon tetap. Aspek resiko. Saham lebih tinggi, obligasi lebih rendah. Aspek status saat bangkrut. Saham pemegang terakhir atas aset, obligasi diprioritaskan atas saham. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Alia, yaitu bagian tentang poin C, pengertian waran. Poin D, pengertian reksadana. Pengertian waran. Waran adalah hak, bukan kewajiban yang diberikan kepada pemegangnya untuk membeli saham dari perusahaan penerbit pada harga tertentu dan dalam periode tertentu. Biasanya waran diterbitkan oleh perusahaan bersamaan dengan penerbitan saham baru atau obligasi sebagai insentif tambahan. Ciri-ciri waran: biasa diperdagangkan di bursa jika terdaftar. Harga saham dan waran bisa berbeda jauh. Jatuh tempo waran biasanya lebih lama dibandingkan opsi. Poin 2, reksadana. Pengertian reksadana adalah wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat investor yang kemudian dikelola oleh manajemen intervensi ke dalam berbagai instrumen investasi seperti saham, obligasi, pasar uang atau campurannya. Jenis-jenis reksadana. 1. Reksadana saham. 2. Reksadana pendapatan tetap obligasi. 3. Reksadana pasar uang. 4. Reksadana campuran. 5. Keunggulan reksadana. Dikelola oleh profesional
profesional, diversifikasi risiko, bisa mulai dengan modal kecil. Dan yang terakhir akan dipaparkan oleh saya sendiri, yaitu bagian nomor 3, mekanisme transaksi di pasar modal, menceritakan alur proses transaksi di pasar modal tentang penjualan dan pemberian surat berharga. Mekanisme transaksi di pasar modal, mekanisme alur proses transaksi di pasar modal tentang penjualan dan pembelian surat berharga. Yang pertama adalah mekanisme transaksi di pasar modal tentang penjualan dan pembelian surat berharga. Poin 1. Investor membuka rekening. Sebelum bisa bertransaksi, investor harus membuka rekening efek di perusahaan sekuritas, membuka rekening dana investor di bank yang ditunjuk. Tujuannya untuk menyimpan surat berharga dan dana transaksi. Poin 2, investor memilih surat berharga. Investor memilih instrumen investasi, misalnya saham penyertaan modal di perusahaan, obligasi, surat utang, reksadana, dan lainnya, melalui aplikasi online dan sekuritas. Poin 3, input perintah transaksi. Investor memasukkan perintah beli, menentukan jumlah dan harga beli, jual, menentukan jumlah dan harga jual. Order ini masuk ke sistem perdagangan Bursa Efek Indonesia. Poin 4, proses pencocokan. BI mencocokkan order beli dan jual dari investor yang berbeda. Jika harga jumlah cocok, menjadi transaksi. Transaksi tereksekusi secara otomatis di sistem bursa. Poin 5, penyelesaian transaksi dilakukan oleh kustodian Sentral Efek Indonesia. Penyelesaian dilakukan 2 hari kerja setelah transaksi. Pembeli menerima surat berharga, penjual menerima dana. Poin 6, konfirmasi dan pencatatan. Investor mendapatkan notifikasi transaksi. Transaksi tercatat di portofolio dan bisa dilihat melalui aplikasi. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.